Oke, halo, selamat siang sahabat Daun Hijau. Kembali lagi bertemu bersama saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Hari ini podcast Inspiratif Daun Hijau berkesempatan bertemu dan mewawancari langsung melalui Zoom bersama dengan Ibu Miranti Hirschman, salah seorang atau salah satu reporter TV One yang ada di Jerman ya. Betul seperti itu ya, Ibu Miranti? Betul, Mas Ginanjar. Halo, kita sapa dulu ya teman-teman Ibu Miranti ini. Halo Ibu Miranti, apa kabar Ibu? Halo, baik, terima kasih. Apa kabar semua? Eh, Sehat? Alhamdulillah sehat semua sepertinya para penonton podcast Inspiratif dan Hijau Ibu. Di Jakarta, di Indonesia sekarang jam 7. Kalau di Jerman jam berapa Ibu sekarang, Bu? Ya, saat ini di Jerman dan Indonesia masih berbeda sekitar 6 jam Hmm. karena di Jerman masih dalam zona waktu musim dingin. Nanti Oke, pada musim panas waktunya berganti sehingga perbedaan Indonesia dan Jerman hanya 5 jam. Tetapi ini belum terjadi, kita masih 6 jam bedanya. Jadi saat ini sekitar jam 1 siang. oh jam 1 siang ya. Tapi nggak terik kan ya Bu di sana ya? Kebetulan ini merupakan hari-hari pertama musim semi ya, jadinya Oh, memang ini kelihatannya agak terik tapi sebetulnya dingin. Jadinya kalau lihat saya pakai jaket seperti ini bukan gaya-gayaan, tetapi memang sebetulnya dingin. oke Memang dingin. sekitar berapa ya, mungkin 10-12 derajat. It's okay, tapi ini betul-betul setelah musim dingin merupakan suasana yang amat menyenangkan. Kita bisa lihat sedikit bunga-bunga gitu ya, udah Iya, mulai tumbuh, menyenangkan sekali. oke menyenangkan sekali ya. Oke baik, Ibu sudah berapa lama Bu tinggal di Jerman Bu? Kebetulan saya baru 18 tahun tinggal di Jerman. Wow, sudah 18 tahun di Jerman ya. Tapi kewarganegaraan apa sudah Jerman atau masih Indonesia Bu? Saya masih tetap mempertahankan paspor hijau saya atau paspor Oke. Indonesia saya sampai saat ini. Wow. Nah, Ibu, teman-teman di sini ingin tahu nih, Bu, kenapa memilih Jerman sebagai tempat tinggal, Ibu? Eh, sebetulnya bukan memilih ya, tapi ini kayaknya eh, jalan nasib atau destiny karena sebetulnya saya tinggal di sini adalah karena cinta begitu. Jadi saya menikah dengan seorang Jerman dan ya kita berdiskusi dan sepakat untuk saya yang ikut dia ke Jerman. Beberapa Wah, pasangan lain mungkin kalau misalnya ada beda bangsa, pernikahan campur gitu, ada yang salah satunya ikut ke negara istri atau sebaliknya dan ya itulah yang terjadi. Jadi saya menikah tahun 2003 dan kami memutuskan untuk uh, pindah ke Jerman. wow, luar biasa sekali ya, teman-teman, kisah hidupnya Ibu Miranti nih. Kita belum ngobrol aja udah seru kayaknya nih. Oke, sehari-hari Bu Miranti di Jerman bekerja atau hanya ibu rumah tangga aja, Bu? Saya ibu rumah tangga, saya juga ikut sejumlah organisasi di Jerman Hmm. dan juga saya tetap menulis untuk eh, web dan juga ada beberapa proyek yang terkait dengan media juga. Jadi sebetulnya kalau statusnya hari-hari ibu rumah tangga, tetapi selain masak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga begitu ya, saya menyempatkan diri tetap untuk update, untuk menulis, untuk tetap menjaga network dengan para narasumber dan teman-teman tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Eropa. Oh, oke, oke. Ini juga saya lihat profilnya Bu Miranti juga punya podcast di Spotify ya, Bu ya. Surat dari Jerman ya. Oke, keren juga. Itu merupakan proyek baru, Oh, project saya baru. masih newbie banget gitu, jadi ya mungkin baru satu ya di situ belum ada, tetapi sebetulnya, sudah ada beberapa, yang saya rekam, tapi saat ini sayangnya belum ada waktu untuk mengupload-nya dan, mengisi musiknya gitu ya, sayang sekali, tapi, it's coming.
Oke, kita oke, mudah-mudahan ya bisa segera rilis di Spotify ya Bu ya. Nah, kemudian Mudah-mudahan. Bu Miranti juga kan sehari-hari juga kalau teman-teman sering lihat siaran di TV One ya sering ada VOA atau liputan dari luar negeri ya, terutama dari Jerman. Itu bisa sering lihat Ibu Miranti sebagai salah satu koresponden atau reporter di sana ya Bu ya. Betul seperti itu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Wow. Itu apa sudah jadi reporter tetap TV One Bu untuk di Jerman? Ya, sementara ini saya memang di-hire oleh, TV One sebagai koresponden, untuk, tidak hanya Jerman tetapi, Eropa Barat gitu ya. Jadi, bila ada sesuatu yang penting terjadi di Jerman gitu, saya sudah harus siap untuk melaporkan apa yang sebetulnya terjadi di sini dan ya kadang-kadang saat sesuatu terjadi banyak sekali, berita yang simpang siur begitu ya dan, tugas saya di sini adalah untuk memberitakan, mewartakan apa yang sebetulnya terjadi dan, apa yang dikatakan oleh, media setempat begitu. Wow, keren sekali. Berarti kurang lebih hampir sama dengan wartawan ya, Bu ya? Nah, kalau seperti itu Memang apakah di wartawan. wartawan? Oh ya, korespondensi dari Jerman ya, Bu ya? Sorry, sorry. Betul, itu memang kerja jurnalis. Jurnalis ya, oke. Nah, biasanya kalau jurnalis di Indonesia kan dia, misalkan dia reporter, dia ada kameramen, ada editor, dan lain sebagainya gitu kan sebelum berita itu launching ya. Nah, kalau di Jerman sendiri Ibu ada tim atau semuanya dikerjakan sendiri nih, Bu? Ya kebetulan di Jerman ini saya tidak memiliki tim. Sehingga semuanya saya kerjakan sendiri, begitu. Memang, setiap, televisi memiliki kebijakan masing-masing ya, tetapi, saat ini saya, mengerjakan semuanya sendiri. Jadi dari mempersiapkan, berita apa, fokusnya apa yang ingin disampaikan, kemudian setting-nya di mana, seperti sekarang ini saya memilih tempat ini, begitu ya. Terus, saya juga nggak ada tim di sini, saya menggunakan, tripod, kemudian saya setting sehingga bisa, eee, rekaman seperti ini ya, lewat Zoom, audionya bagaimana, videonya bagaimana, berdirinya di mana, bajunya pakai baju apa, make up-nya bagaimana, itu, mmm, ya saya sendiri dan saya juga yang menulis naskahnya, saya kirimkan semuanya, tapi memang pada akhirnya, teman-teman di Jakarta lah yang mengedit, kembali dan biasanya nanti update gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada kejadian yang, apa namanya, tidak hanya hitungan jam, tapi hitungan menit berubah ya, teman-teman di Jakarta lah yang akan mengupdate-nya. Jadi, sebetulnya ya memang kelihatannya kalau di sini saya sendiri, tapi, kerja televisi itu sebetulnya merupakan Tim. sebuah tim, ya gitu. Tapi mungkin ya di lapangannya aja saya, sendiri. Kadang-kadang memang kalau misalnya, kondisi tidak memungkinkan untuk, apa namanya, memasang tripod seperti ini, terlalu banyak orang, saya juga harus siap gitu, misalnya pakai tongsis gitu ya. Jadi ya saya harus, siap untuk apa namanya, ya segala macam kemungkinan. Jadi memang itu semuanya ada di dalam tas saya kalau saya pergi ke mana-mana gitu dan saya juga harus siap kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu, ya saya harus siap gitu. Apakah di tempat itu ataukah, saat di rumah, saat lagi memasak atau mengerjakan sesuatu hal lain, kalau ada breaking news ya terpaksa semua harus ditinggal, kita makeup sedikit, update, kita lihat televisi atau, di Twitter gitu ya, terus langsung live. Wow, keren sekali. Kantor ya. Give applause buat Ibu Miranti. Keren, keren. Kemudian ini Bu, apa namanya? Berarti tadi semuanya sendiri. Berarti tasnya itu boleh disebut kantong ajaib ya, kayak kantong ajaib Doraemon ya Bu ya, gitu ya. Doraemon, betul. Wow, kalau selama ini menjadi reporter untuk TV One itu biasanya peristiwa-peristiwa apa aja sih Bu yang diliput oleh Ibu gitu? Apakah di politik, ekonomi, atau hiburan gitu? Atau di showbiz atau di mana?
Sebetulnya kalau tugas saya di sini tidak hanya melulu gitu, news, politik, ekonomi, tetapi hampir semua aspek seperti juga, terorisme, ada kesehatan seperti, vaksin COVID-19, olahraga, seni budaya, ada juga film gitu ya. Mmm, Kemarin dulu juga, meliput, eee, Thomas Cup yang menang waktu itu di Denmark gitu ya. Kadang-kadang juga, saya pernah ditugaskan ke Paris untuk tema terorisme, mungkin kita masih, ingat sekitar tahun 2015 itu ada beberapa serangan teror ke Perancis, Paris. Jadi ya sangat, beragam dan ya itulah tugas saya harus, update apa yang terkini begitu dan kadang-kadang, misalnya saya tidak terlalu mengerti gitu ya, badminton misalnya game sebenarnya bagaimana sih badminton itu ya. Jadi, tetapi karena harus meliput badminton ya mau nggak mau saya pelajari dulu bagaimana itu, apa namanya, sistemnya gitu sehingga, bisa menang gitu. Memang kadang-kadang, saya stuck juga ya, ini apa ya gitu, ini bagaimana sih gitu. Mmm, tapi ya itulah kalau saya orangnya, nggak malu bertanya gitu ya. Jadi saya kadang-kadang saya jujur gitu sama narasumber, "I have no idea tentang badminton." Itu game-nya bagaimana sih cara ngitungnya gitu ya, apa sih masuk itu misalnya gitu, apa sih out itu misalnya begitu ya, misalnya. Dan biasanya mereka ketawa gitu dan mereka biasanya karena saya terbuka, biasanya narasumber pun akan, menyampaikan gitu, "Ini loh Mbak," gitu. Jadi karena saya bilang, saya jujur ya, misalnya saya katakan bahwa saya bukan wartawan olahraga dan saya nggak mau sok tahu juga karena, eee, apa namanya, malu bertanya sesat di jalan. Saya pikir ya, jadi kadang-kadang, saya juga seneng gitu karena, menjadi wartawati gitu ya, itu merupakan pengalaman yang luar biasa karena, di setiap liputan saya mempelajari hal yang baru begitu. Dan kalau misalnya memang nggak ada yang bisa ditanyakan ya, ya terpaksa juga ya ya di samping itu bukan terpaksa, tapi di samping itu saya juga harus, belajar dari internet, eee Oke, oke. Berarti pengetahuan yang dimiliki oleh Ibu Miranti ini luas sekali ya teman-teman, karena tadi bisa meliput berbagai macam peristiwa, berbagai macam tema ya Bu ya. Seperti kemarin juga mungkin meliput Bu, yang juara fenomenal All England ganda putra Indonesia tuh, Bagas Fikri. oh, ya, pertama saya bersyukur sekali mendapat, apa ya, kesempatan di dalam hidup saya ini untuk bisa menjalani, profesi sebagai jurnalis. Ya, banyak hal yang saya pelajari, tetapi, kembali ke pertanyaan Mas Ginanjar, apakah saya meliput All England? Tidak, karena itu, lokasinya ada di, Inggris dan itu untuk masuk ke Inggris membutuhkan visa khusus dan membutuhkan banyak waktu dan kali ini saya tidak ditugaskan ke sana. Oke, oke. Nah, ini Bu, teman-teman misalkan pengen berprofesi juga seperti Ibu ya, berarti harus banyak baca ya Bu ya, karena untuk menambah pengetahuan kan saat menulis dan lain sebagainya ya Bu ya. Membaca, Ya. ya memang salah satu hobi saya juga membaca, nggak hanya baca buku tapi juga, berbagai media ya. Jadi, memang kita harus menyisihkan waktu untuk banyak membaca dari berbagai referensi. Kalau sekarang, zamannya sekarang itu, banyak orang mengakses internet, tetapi kalau saya kadang-kadang masih sangat old school, saya, masih tetap baca buku, eee, dan, baca koran begitu ya, yang lokal di sini. Karena kadang-kadang, eee, online itu beda dengan print.
yang disampaikan di online itu mungkin lebih padat, sementara yang di print dia bisa memaparkan eh, lebih luas, lebih gamblang, lebih banyak dan lebih dalam. Jadi saya masih ya saya nggak malu dibilang old school gitu ya, karena saya masih senang membaca. Karena kalau kita lihat di Jerman ini orang membaca buku itu masih tampak di mana-mana, orang nunggu kereta atau dalam kereta baca buku atau baca koran gitu ya. Dan itu betul-betul ya nggak ada salahnya dan ya memberi wawasan yang berbeda. Oke, wow, keren sekali. Jadi teman-teman jangan pernah tinggalkan membaca ya Bu ya. Nah kemudian ini Bu, karena kan membaca itu membuka jendela dunia, gitu ya katanya. Kira-kira Nah, gitu. nah kemudian selama menjadi wartawan ini kan Bu, tentu Bu Miranti pernah banyak mengunjungi tempat-tempat ya, terutama misalkan di negara-negara Eropa. Kira-kira nih Bu Miranti sudah berkunjung ke berapa banyak negara nih Bu? Apa semua negara sudah pernah dikunjungi? Belum semua negara saya kunjungi, tetapi kalau negara di Eropa Barat itu hampir semua sudah saya datangi, tetapi yang belum banyak saya kunjungi itu adalah Eropa Timur. Sayang Oh, sekali. Jadi malah seperti dan juga Eropa Utara belum semua. Jadi saat ini Eropa Utara itu seperti negara-negara Skandinavia gitu, saya baru ke Denmark. Memang sayang banget ya, padahal Jerman itu kan berbatasan dengan 11 negara iya. di Eropa ya. Tapi ya belum semua bisa saya datangi karena terbatasnya waktu dan ya sebetulnya Jerman ini ya cukup besar ya dan satu negara yang paling besar di Eropa Barat. Jadi ya saya sih harapannya kepingin mengunjungi semuanya, tetapi ya mudah-mudahan di masa datang saya bisa visit atau Berkunjung ya. mengunjungi negara-negara itu. Kalau Eropa Timur lagi ke apa ya, terhalang dulu kali Bu, karena lagi perang ya. Betul betul, Eropa Timur lagi bermasalah luar biasa saat ini. Oke, wow. Tapi nggak deg-degan itu Bu. Sebagai orang yang tinggal di Jerman dengan adanya konflik di Eropa Timur kan deket banget ya, Jerman ke Ya, Eropa kalau Timur. kita bisa lihat saat ini memang dampak sudah sangat terasa, terutama di bidang macam-macam bidang sebetulnya ya. Yang pertama kita melihat lagi gitu arus pengungsi yang masuk ke Jerman ini banyak sekali dari Ukraina. Tapi agak berbeda dengan ketika pengungsi dari Suriah pada tahun sekitar 2015 dulu. Pengungsi dari Ukraina nih lebih banyak perempuan dan anak-anak karena para lelaki tinggal di Ukraina untuk berperang gitu. Kecuali memang Oh, ada lelaki tapi biasanya mereka yang memiliki penyakit khusus atau sudah sepuh gitu ya. Itu ada pemandangan seperti itu. Tapi kebanyakan yang masuk ke Jerman kali ini sangat banyak perempuan, muda, tua, ibu ya terutama dengan anak-anak yang masih kecil-kecil gitu. Ya itu yang wow. pertama. Yang kedua memang secara ekonomi Jerman sangat amat berdampak karena ya macam-macam ya Ya, ya, ya. sum Ekspor impor ya Bu ya. sumber energi dan lain sebagainya banyak tergantung dengan Rusia dan juga beberapa item apa ya yang kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng gitu juga tergantung dengan Ukraina. Jadi ini benar-benar kejadian. Jadi di Jerman ini sedang krisis minyak goreng. Wow, wow. Ini benar, saya tidak ngada-ngada. Benar. Betul. Sama kayak di sini. Di Indonesia juga Tapi sama. dengan background yang berbeda. Oke. Nah, kemudian ini Bu, selama menjadi wartawan ya, reporter kan tentu
Bu Miranti pernah meliput atau membuat berita, berbagai macam berita. Di antara ratusan atau bahkan ribuan berita yang pernah dibuat oleh Bu Miranti, berita apa sih Bu yang paling berkesan yang pernah diliput gitu dan sampai sekarang tuh masih selalu apa ya, memorable gitu, benar-benar teringat banget tuh. Aduh, itu banyak sekali ya, sampai saya juga udah nggak tahu liputan mana aja ya yang sangat berkesan. Sebelum menjadi, wartawati untuk televisi, saya juga, eee, men eee, adalah, jurnalis untuk dan koresponden untuk majalah Berita Gatra. Eee, sebagai dan di samping itu saya juga bekerja sebagai wartawan untuk radio, saat itu masih ada ya, radio Deutsche Welle atau kantor berita Jerman untuk desk bahasa Indonesia. Makanya liputan yang paling berkesan, saya nggak bisa bilang mana yang paling ya, tapi ada beberapa. Yang pertama mungkin, eee, adalah, saat pemulangan jenazah Ibu Ainun. Saat itu saya belum men saya gimana ya, ini bisa di-cut kan? Boleh, bisa. Oke oke oke. Yang, mungkin ada beberapa liputan yang sangat, membekas, dan berkesan sekali buat saya. Sebelum saya menjadi wartawati televisi saat ini, saya kan waktu itu masih jurnalis untuk majalah Berita Gatra dan juga, reporter radio untuk kantor berita Jerman Deutsche Welle Desk Indonesia. Eee, itu merupakan debut pertama saya laporan untuk televisi, yaitu pada pemulangan jenazah Ibu Ainun Habibie almarhumah dari Jerman ke Indonesia. Itu yang itu itu unik sekali. Hmm. Mmm, yang kedua mungkin perjalanan saya ikut, eee, KRI atau, mmm, kapal Oh, layar milik Angkatan Laut Dewa Ruci, waktu itu dari Amsterdam ke Bremerhaven di Jerman. Sebetulnya ini bisa dilalui dalam 1 malam, tapi karena ada badai besar, akhirnya, terpaksa datangnya terlambat sekali dengan wow. ya kena badai gitu ya di laut utara Jerman, dan itu merupakan pengalaman yang sampai sekarang ya sangat, Berkesan. berkesan banget buat saya. Dan tentu saja ada banyak sekali liputan-liputan, bersama, stasiun televisi di mana saya bekerja, mungkin liputan saat serangan teror di Perancis itu, Ah, eee, juga sangat-sangat amat berkesan buat saya karena saat itu saya tadinya misalnya rencananya hanya 5 hari ada di situ, tapi extend sampai 3 minggu begitu ya, karena ternyata di situ ada, eee, apa namanya, rombongan Presiden Republik Indonesia hadir pada summit di climate change. Jadinya itu betul-betul dalam kondisi siaga 1 setelah serangan, teror gitu ya, mereka tetap mengadakan, eee, konferensi tingkat tinggi untuk climate change gitu. Jadi itu benar-benar, eee, luar biasa banget pengalamannya gitu ya. wow. Luar biasa sekali ya teman-teman podcast inspiratif Daun Hijau, pengalaman dari Bu Miranti tadi, liputan-liputannya yang sangat berkesan dan memorable ya Bu ya. Nah kemudian untuk tokoh-tokoh dunia Bu, apakah tokoh-tokoh dunia pernah diwawancara sama Ibu? Siapa aja mungkin kalau yang sudah pernah diwawancara Bu? Atau Kalau, yang meliput tokoh dunia? bisa dikatakan untuk meliput tokoh dunia itu, entar dulu ya, coba saya ingat-ingat dulu ya, tokoh dunia siapa ya? Soalnya gini, ini bisa di-cut ya, sebab biasanya kalau tokoh dunia biasanya, eee, majalah saya atau, televisi
itu biasanya nurunin wartawan senior. Oh, oke. Jadi biasa kalau saya apakah saya enggak. Jadi gini, saya tokoh dunia itu biasanya saya liput, tetapi bentar dulu ya, bentar dulu. Saya ngeliput pertemuannya gitu ya. Oh, oke, Oke, baik. oke. Saya gini ya, oke. Kalau untuk tokoh dunia, saya meliput pertemuan di antaranya seperti pertemuan Kanselir Jerman Angela Merkel saat itu dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian ada lagi pertemuan di G20, pertemuan tingkat tinggi G20 di Hamburg. Beberapa tahun yang lalu adalah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Joko Widodo yang saat itu mereka mengadakan pertemuan khusus bilateral gitu ya. Tetapi kalau wawancara khusus dengan tokoh dunia gitu ya, satu yang saya pernah lakukan adalah wawancara dengan Presiden Republik Indonesia ketiga, Bapak almarhum B.J. Abdurrahman. Habibie. Pak B.J. Habibie. Wow, keren. Nah, ini Bu, kan sudah tadi 18 tahun ya Bu hidup di perantauan gitu. Nah, bagaimana sih Bu rasanya menjadi jurnalis di negeri orang gitu, di negeri perantauan? Hmm, sebentar, ini cahayanya mungkin boleh pindah dulu ya, Boleh, boleh, silakan, silakan. Oke, gitu. Jadinya agak pindah oke, sedikit siap. biar cahayanya ya. Saya ulang ya Bu Oke, pertanyaannya. silakan. Oke, Ibu Miranti ini kan sudah Tunggu, 18. tunggu, tunggu. Oh, oke, oke, siap. Ya, sebentar. Nah, kayaknya gini lebih ini deh. Oke, ya oke. Oke, Yuk. siap. Nah, Ibu Miranti ini kan sudah 18 tahun hidup di Jerman ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana sih Bu rasanya menjadi jurnalis di negeri orang gitu, di perantauan? Eh, ada senangnya, ada enggaknya juga ya. Jadi kalau senangnya memang profesi jurnalis ini di Jerman atau di Eropa itu dihargai seperti halnya profesi lainnya, seperti halnya Dokter. dokter, seperti halnya guru, seperti halnya dosen, seperti halnya engineer gitu ya, insinyur gitu atau profesi-profesi lainnya gitu. Jadi dan memang kebebasan pers di Uni Eropa ya katakan itu sudah cukup mumpuni begitu ya, sehingga kerja kami memang didukung gitu dan diakui dan didukung. Jadi bila ada event begitu ya, ada event apa aja, itu pasti ada bagian humasnya yang selalu siap terima telepon dan memberi kami arahan, memberi informasi, membantu begitu ya. Jadi seperti misalnya kemarin itu ada katakan pertandingan gitu ya, pertandingan badminton yang tadinya saya mau datang ya, katakan yang terakhir terjadi ya, pertandingan badminton German Open gitu ya. Saya sudah terlambat untuk mendaftar akreditasi gitu. Terus tadi saya pikir, oh kan nggak jauh dari sini, saya datang deh, tapi untuk meliput gitu ya. Terus saya kontak dengan bagian humasnya dan memang syaratnya saya harus mengirim berbagai data, misalnya kartu per saya, ID dan lain sebagainya gitu ya. Nanti mereka akan menjawab dengan cepat gitu bahwa oh oke, masih ada tempat, silakan nanti datang tanggal segini, bagian registrasi, bagian pers gitu. Jadi kami sudah mendapat ada orang yang langsung
mengurusi para jurnalis ini yang mau meliput atau para fotografer begitu ya. Karena fotografer juga merupakan satu profesi yang mirip gitu dengan jurnalis karena mereka juga harus datang ke tempat, mereka ambil foto gitu kan. Atau kami juga kadang-kadang juga wartawan tulis atau itu juga kan harus kadang-kadang ambil gambar ya. Nah itu kurang lebih sama lah, fotografer, jurnalis itu kurang lebih sama. Dan memang di Jerman ini mereka membuka secara luas bagi wartawan asing untuk meliput, kecuali memang bila kita harus pergi ke tempat-tempat yang fasilitas khusus ya, misalnya gedung parlemen atau misalnya kantor kementerian gitu. Tentu kita harus memiliki izin khusus untuk mengambil gambar dan kita harus surat-suratan dulu tuh. Terus persyaratannya nanti ada A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan kita harus mematuhi itu. Kalau misalnya enggak, kita bisa di blacklist gitu. Tapi kalau kita untuk wawancara anggota parlemen, misalnya anggota parlemen Jerman gitu ya, beberapa kali juga sudah lakukan, itu juga sangat welcome ya. Jadi selalu ada jawaban gitu. Walaupun misalnya mereka tidak dapat melakukan gitu karena mungkin dengan berbagai alasan, pasti saya dapat jawaban tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi kami sebagai wartawan di sini merasa bahwa oh oke ini jelas gitu ya, saya berangkat apa enggak gitu, bisa berangkat apa enggak ke sana. Jadi nggak yang nunggu dan menunggu dan menunggu dan tidak ada jawaban, tahu-tahunya orangnya udah pulang gitu. Jarang terjadi sih kalau di sini. Tapi ya di sini juga aturannya juga kultur ya, kultur kerja orang Jerman atau orang Eropa pada khususnya itu memang mereka setelah jam 5 para pejabat itu tidak bisa dihubungi lagi lewat telepon karena udah bukan masuk jam kerja gitu. Sementara kalau di Indonesia kan wah kita bisa telepon anytime. sama pejabat at anytime 24 hours mereka bisa bales, bangun tidur bisa langsung bales gitu ya. Tapi kalau di sini nggak bisa. Di Disiplin sini waktu ya. mereka misalnya betul dan mereka biasanya prefer lewat email gitu, bukan lewat HP gitu. Jadi kalau HP itu di sini merupakan hal yang sangat private gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan telepon seseorang gitu ya, karena mereka pasti akan menganggap kita kurang ajar. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak memberikan nomor telepon pada kita. Jadi tapi kalau email biasanya itu lebih aman. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa ya aturan-aturan tidak tertulis ya untuk menghubungi narasumber dan lain sebagainya. Dan ini sih memang sebaiknya bagi calon-calon wartawan atau jurnalis yang akan tugas di luar Indonesia, ya sebaiknya hal ini dipelajari untuk memudahkan wawancara itu juga gitu. Dan biasanya kalau seseorang merasa mereka dihargai ya dengan cara seperti itu, mereka juga biasanya akan lebih smooth gitu untuk memberikan informasinya dan menjawab pertanyaan kita. Wow, ini teman-teman sekalian kita dapat ini ya pengetahuan yang luar biasa banget langsung dari Bu Miranti tentang disiplin waktu dan tata krama dalam menghubungi orang lain ya Bu ya. Jadi benar-benar kalau office hour ya office hour ya Bu ya. Di luar itu Betul. tidak melayani jawaban-jawaban yang lain ya, harus nunggu besok lagi ya. Kalau di kita Betul. kan, ayo cepat gitu. Ya, saya tidak menyalahkan itu ya, tetapi tiap negara punya kultur yang berbeda-beda begitu. Jadi ya kita coba menyesuaikan apa sih kultur tata di krama sana di ya. sini gitu atau bagaimana kultur di sini, bagaimana kultur di Indonesia, apa yang bisa diterapkan di sini, apa yang tidak gitu. Memang perlu Beda-beda ya. waktu untuk Adaptasi. mempelajari hal itu, betul. Oke. Wow, ini kan Bu Miranti kan sudah 18 tahun ya Bu di Jerman gitu kan. Tentu
ada banyak suka duka, penyesuaian adaptasi. Nah, kira-kira ini suka dukanya apa? Terus dulu awal-awal itu apa sih yang paling susah beradaptasi di Jerman itu, Bu? Suaranya hilang, Bu. Mohon maaf, Bu, suaranya hilang. Ini Oke, sebagai diaspora yang tinggal di luar Indonesia atau sebagai jurnalis? dua-duanya, Bu. Oke, sebagai diaspora dulu mungkin ya. Kalau sebagai saya pribadi ya tinggal di sini itu memang yang paling sedih dulu deh ya, yang paling sedih dulu itu memang pertama jauh dari keluarga, Oke. dari ayah ibu saya gitu ya, dari orang tua, dari, eee, makanan tentu aja ya gitu, yang saya kangen banget gitu dengan, Sate. makanan Indonesia, sate ayam itu favorit saya dan mudahnya mendapatkan atau mengakses makanan ya, pada awalnya. Kalau misalnya seperti Gojek gitu ya, kan nggak ada di sini. Konsep seperti Gojek atau food delivery yang, bisa diakses melalui apps itu kan baru ada sekitar ya di sini mungkin 3 tahun, 4 tahun terakhir deh baru booming gitu ya, dan sebelumnya nggak ada gitu. Kita kalau Hmm. mau bisa delivery gitu ya, tapi hanya restoran tertentu. Terus juga di sini mungkin, perbedaan kultur ya, perbedaan kultur seperti yang saya sampaikan itu kan, gimana ya, kan nggak ada yang mengatakan pada saya, "Eh, nanti kalau ini Hmm. jangan begini ya," gitu. Hmm. Jadi saya banyak learn by doing gitu, tetapi Hmm. memang, adanya suami saya yang kebetulan Orang orang Jerman. Jerman, dia juga kadang-kadang, banyak, mengingatkan saya untuk hal-hal tersebut ya. Jadi, "Kamu habis jam 5, kamu ini loh ya, jangan telepon dia lagi," gitu, karena udah Feierabend atau misalnya udah di luar jam kerja gitu ya. "Coba aja pasti nggak akan dijawab," gitu. "Coba aja Hmm. kamu pasti nggak akan diangkat," gitu. Seperti hal-hal itu. Jadi dia mengingatkan dan, pada awalnya saya kan ngambek, "Kok nggak diangkat ya? Ada apa? Apa saya salah?" Gitu. Nggak ada yang salah dengan kamu, tapi itu hanya kultur gitu dan untuk mengerti hal-hal ini, ya butuh waktu gitu, butuh waktu sehingga, pada satu titik saya melihat bahwa, oh ini hanya perbedaan kultur bukan, masalah, pribadi gitu ya, tidak mengangkat telepon saya dan sebagainya gitu. Eee, yang terakhir mungkin juga karena yang terakhir itu adalah saya sangat me m m m rindu pada, kehangatan dan senyum orang Indonesia. Karena, di sini kan 4 musim ya, dan mereka bukan orang yang, murah senyum. Bukan berarti mereka tidak ramah, Iya. tapi mereka ya tidak senyum. Jadi kalau saya datang dengan dengan senyum gitu, Halo. "Halo, selamat pagi, saya ingin tanya sesuatu," itu buat mereka sesuatu yang aneh, "Ada apa orang ini senyum-senyum?" Gitu ya. Bahkan, waktu itu dan apalagi kalau misalnya, terjadi pada musim dingin gitu ya, aduh dingin, tidak ada matahari, langit abu-abu, nggak ada matahari, aduh itu betul-betul sangat depresif dan, eee, musim dingin itu merupakan waktu-waktu di mana kita benar-benar harus struggle untuk, tetap semangat, tetap bisa senyum, dan menjadi matahari bagi, sekeliling kita. Wah. Caelah. Witness sekali. Beda emang kalau wartawan. Kata-kata mutiaranya banyak sekali. Enggak, tapi itu memang, kita menyemangati diri sendiri ya. Jadi bahwa, mmm, oke lah kalau mereka nggak senyum, tapi kita tetap senyum dong. Kalau misalnya mereka nggak mau terima, ya udah kita senyum untuk diri kita sendiri gitu. Dan itu benar-benar struggle. Jadi kita Oh, kalau saya sih, struggle-nya tidak terseret dengan kemuraman yang ada di sekitar saya, tapi saya harus tetap, semangat gitu. Itu tantangan yang, amat besar. Dan tentu saja tantangan yang terakhir yang
tidak kalah sulit adalah bahasa Jerman. Itu betul-betul buat saya perjuangan yang luar biasa. Tapi sekarang sudah lancar ya Bu, bahasa Jerman sudah 18 tahun dong. Enggak juga deh, enggak juga. Oh, luar biasa sekali. Ini kemudian ini Bu, kalau misalkan dari teman-teman penonton podcast Inspiratif Daun Hijau ini ada yang mau melanjutkan studi di Jerman, itu kira-kira Jerman itu punya negara yang memberikan banyak program beasiswa nggak sih untuk warga di luar Jerman gitu ya? Kalau misalkan pun Bias- ada, itu kira-kira teman-teman di sini di podcast Daun Hijau ini apa sih yang perlu dipersiapkan kalau misalkan mereka mau melanjutkan studi di Jerman gitu? Ya, yang pertama, kalau dari SMA mau ke apa namanya melanjutkan studi, oke, saya ulang ya. Kalau dari tingkat SMA mau melanjutkan studi S1 di Jerman, kita ketahui bahwa sekolah di Jerman itu Kak, memang biayanya jauh lebih rendah dibandingkan sekolah di Amerika, di Australia, atau di Inggris ya, itu kan tujuan-tujuan utama untuk sekolah di luar negeri ya. Tetapi di Jerman ini hitungannya biayanya cukup rendah. Ya, tapi memang yang menjadi tantangannya adalah harus lulus bahasa Jermannya, terus juga harus mengikuti persamaan begitu ya, namanya Studienkolleg gitu ya. Itu jadi mereka harus mengikuti semacam kelas-kelas persamaan di mana nanti ketika masuk ke universitas itu tidak kaget gitu ya dengan bahasa-bahasa atau kata-kata yang digunakan dalam belajar mengajar gitu. Nah, kalau misalnya beasiswa memang ya seingat saya itu dulu perusahaan-perusahaan Jerman yang ada di Indonesia itu menyediakan beasiswa ya, tapi biasanya yang saya ketahui itu banyak dari institusi dan juga biasanya lebih banyak untuk master degrees gitu. Kalau S1 ada juga, cuman saya rasa nggak terlalu banyak dibandingkan dengan master Master degrees. Degrees ya. Kalau Master Ya, Degrees itu berarti di Indonesia S2 ya, pasca sarjana ya Bu ya. pasca sarjana ya. Oh, jadi teman-teman sekalian sangat terbuka sekali ya teman-teman kalau misalkan mau melanjutkan studi di Jerman, asalkan tadi bisa mengikuti aturan-aturan dan juga mengikuti persiapan-persiapan yang tadi diinformasikan oleh Ibu Miranti ya. Ya, dan untuk bahasa Jerman dan Stuttgart ini membutuhkan waktu 2 tahun ekstra ya, sekitar 1,5 sampai 2 tahun ekstra, dan Oh, sebaiknya persamaan itu ya. persamaan itu sekitar 1 tahun, dan Hmm. sebaiknya bahasa Jerman sudah dipersiapkan dari Indonesia, jadinya ketika datang tuh nggak basic lagi gitu, tapi udah advance, jadi mempersingkat waktu juga. Oh, oke, berarti teman-teman Gitu. bisa ke ini ya Bu. Kalau di Jakarta kan bisa sering main ke Gute ya, Pusat Kebudayaan Ya, Jerman. salah satunya ada Goethe Institut. Ya, ke Gute Institute ya. Ya. Oke. Ya, tapi rasanya sih ada beberapa tempat kursus lain ya. Tapi kalau nggak salah ujiannya itu jadi ujian untuk bukti untuk masuk ke apa namanya universitas atau eee, sekolah di Jerman tuh kayaknya ada persamaannya. Saya nggak tahu tuh, kayaknya lewat Goethe Institut kalau nggak salah ujiannya Oh, ya. Karena oke. tuh kayak lembaga bahasa yang diakui oleh pemerintah Jerman. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman informasi yang diberikan oleh Ibu Miranti, juga tadi pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi warga yang tinggal di Jerman ya, warga Indonesia yang tinggal di Jerman karena masih berkeluarga negara Indonesia dan juga berprofesi sebagai reporter wartawan di Jerman. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir Bu. Nanti mungkin teman-teman kita akan dapat quotes yang menarik nih pakai bahasa Jerman dari Bu Miranti biar kita semangat dalam menjalani hidup.
Terutama tadi seperti kata Bu Miranti, walaupun suasana suram, lingkungan kita harus tetap menjadi matahari baik bagi diri kita ataupun orang lain ya. Nah, ini terakhir Bu, kalau misalkan eh, saya atau misalkan para penonton podcast Daun Hijau ini ingin menetap di Jerman, hal apa sih yang perlu, yang paling utama perlu disiapkan gitu? Untuk tinggal di Jerman mungkin ada beberapa persyaratan ya. Biasanya kalau nggak bekerja, sekolah, mungkin ada. Jadi, saya ulangi deh. Oke, siap. Untuk tinggal di Jerman mungkin ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya dengan alasan keluarga seperti menikah, atau kalau nggak salah sekarang untuk menemani anak yang lagi sekolah itu juga bisa dengan jangka waktu tertentu begitu. Terus ada juga bekerja, sekolah gitu ya. Itu salah satu yang harus disiapkan ya, mental ya, kalau menurut saya. Jadi, mental baja untuk melalui tantangan-tantangan yang ada di Jerman. Karena, banyak sekali tantangan, selain yang saya sebutkan tadi, ada lagi, orang Jerman ini atau pemerintah Jerman ini, sangat rapi dalam urusan, administrasi. Jadi administrasi baik mendapatkan, kartu kependudukan, atau misalnya kita harus lapor bahwa ke ke semacam dukcapil gitu ya, eee, melaporkan bahwa kita tinggal di situ gitu. Terus ada prosesnya dan lain sebagainya, itu perlu waktu, perlu, antri, perlu ya banyak sekali hal yang harus disiapkan. Selain yang tadi saya sebutkan seperti kemampuan berbahasa Jerman, kemudian, mempelajari kultur yang ada di sini gitu. Jadi kenapa saya bilang mental yang kuat, karena, mmm, perbedaan dari kultur ini yang kadang-kadang membuat kita merasa down gitu ya, atau merasa bahwa, kenapa ya mereka seperti itu, apakah, mereka tidak suka dengan kita gitu ya. Jadi, mohon jangan sedikit-sedikit dibilang, "Oh ini rasis," gitu. Oh, Tidak seperti itu ya, jadi tidak seperti itu. Tetapi bila kita bisa bahasa Jerman dengan baik, kita juga, sopan gitu ya, tentu saya pikir mereka juga akan, respect kepada kita gitu. Jadi ya hal kecil misalnya, berbahasa saya katakan, kepada orang yang lebih tua, di sini ada dalam tata bahasa Jerman itu ada pengucapan seperti Sie gitu, Anda. Juga kepada orang yang belum kita kenal, Anda. Jadi secara otomatis kalau kita bertemu dengan, orang lain yang udah pasti seumur atau bahkan sedikit lebih muda daripada kita, atau bahkan lebih tua, kita pasti beranda-anda gitu ya, dan bahasanya jadi inggil gitu ya. Kalau bahasa Jawa tuh stratanya Jawa tinggi, inggil gitu ya. tinggi ya. Jadi ini Jerman inggil gitu ya. Bener. Jadi ketika kita bertemu dengan yang lebih muda atau setara gitu, kita menyebutnya sebagai "Du" atau, ya "Du" dalam hal ini ya bisa dibilang seperti bahasa Jawanya kayak "Du" dalam hal ini kita bisa seperti kepada anak kecil gitu Ah, ya, itu "Du". hmm. Itu kalau mungkin bahasa Jawanya dibilang kayak Jawa ngoko gitu ya, jadi sehari-hari. Nah itu ada aturannya lagi gitu. Nah, bila kita setidaknya mengerti perbedaan, ini dan kita, praktekkan kepada kehidupan sehari-hari bertemu dengan orang Jerman, mereka pasti akan, eee, terbuka, sangat menghargai gitu, karena kita juga menghargai mereka, gitu. Mmm, iya dan butuh juga kesabaran ya, kesabaran yang luar biasa gitu. Kalau enggak, banyak juga orang yang merasa langsung, unhappy gitu di sini dengan tapi, sebetulnya satu hal yaitu, kultur kultur yang harus dipelajari ini loh yang perlu waktu.
Wow, keren sekali penjelasannya Ibu Miranti, panjang lebar. Terima Kenapa kasih panjang banyak. lebar nih? Enggak, justru keren banget jadi pengetahuan buat kita semua para penonton podcast Inspiratif Daun Hijau ini. Sehingga kemudian kita ketika mengunjungi khususnya Jerman ya kita jadi tahu aturan tata krama dan lain sebagainya gitu. Ini mungkin terakhir Bu bisa kirim apa ya salam atau salam penutup dari Bu Miranti menggunakan bahasa Jerman mungkin Bu, sebagai seorang reporter atau pakai bahasa Oke. Indonesia juga boleh gitu. Tapi pakai bahasa Ya, Jerman sih kayaknya lebih oke. oke, nanti saya rekam yang pakai bahasa Jerman. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Ibu Miranti. Demikian teman-teman sekalian podcast Inspiratif Daun Hijau. Sebentar, saya Oke, boleh silakan. mengucapkan terima kasih dulu. Boleh, silakan Ibu. Oke, Silakan. baik. Bagi para pemirsa podcast Daun Hijau, saya mengucapkan terima kasih atas atensinya, atas waktunya untuk mendengarkan bincang-bincang ini. Semoga bincang-bincang ini dapat memberikan em, inspirasi dan juga memberi semangat buat mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ingin melanjutkan studinya ke Jerman atau mungkin bisnis dengan Jerman. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu. Wow, terima kasih banyak Ibu Miranti atas salamnya untuk teman-teman podcast Inspiratif Daun Hijau yang ada di Indonesia. Mungkin lain kali kita akan wawancara lagi dengan Ibu Miranti ya, teman-teman sekalian. Karena biasanya kalau misalkan dari penonton itu pengen minta episode 2 3 kita bikinkan sampai episode 3 bahkan Bu. Oh wow, oke. Oh, Anytime. anytime ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Miranti atas waktunya dan juga liputannya. Ini teman-teman kita langsung dari Jerman ya, Bu Miranti tadi sudah berbagi pengalaman banyak dengan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Miranti bermanfaat untuk kita semua, teman-teman, memberikan wawasan baru, pengetahuan baru, terutama tentang profesi Ibu Miranti sebagai reporter di luar negeri, dan juga tentang kehidupan beliau selama di Jerman. Terima kasih banyak Ibu Miranti, sampai bertemu di podcast-podcast inspiratif berikutnya, bersama saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dah.